Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Paman Motor. Kali ini saya akan mereview motor Jupiter MX ya. Dan nanti akan sekalian kita test drive. Ini motor ini habis turun mesin guys, turun mesin total dan pokoknya parah sekali lah kemarin kerusakannya. Jadi karena faktor awalnya itu seal radiator mengalami kebocoran ya, seal radiator mengalami kebocoran. Akhirnya air radiator itu ada yang masuk ke bagian mesin. Nah, karena otomatis air dan oli itu kan kalau kita bertemu itu akan selalu terpisah guys. Jadi dari situ kemudian jadinya sistem pelumasannya itu agak berkurang ya, agak berkurang karena memang terjadi percampuran antara air radiator dan oli mesin. Nah, setelah itu saya perbaiki seal radiatornya. Setelah seal radiatornya beres, ternyata terjadi pas saya ganti oli itu olinya udah habis guys, olinya habis. Dan kemudian pas saya ganti oli baru kondisinya langsung ngebul karena sudah ada yang termakan ya. Nah, setelah itu saya paksakan dulu, saya pakai berapa bulan. Akhirnya saya turun mesin itu rusaknya parah sekali. Jadi dari bloknya itu udah baret, terus kemudian pistonnya juga baret, dan sampai gigi rasionya itu pada sedikit gompal ya, karena efek dari kurangnya oli yang melumasi bagian mesin. Dan yang terparahnya lagi itu ada beberapa roller ya, yang seharusnya itu kalau normalnya itu nggak pernah rusak ya guys, nggak pernah rusak. Ini bahkan sampai kena rollernya, pecah gitu ya. Itu ganti total semua, kemarin habis sekitar 1 juta. Nah, ini sekarang kita akan review dan nanti akan kita test drive guys. Kita test drive, coba berkendara menggunakan Jupiter MX yang setelah turun mesin ya. Jadi seperti apa nanti kita akan coba mesinnya ya. Sekarang kita beralih dulu ke kamera belakang untuk kita kita review. Dan nanti setelah kita review akan kita lakukan test drive ya guys. Kita test drive sedikit berkeliling di jalan untuk melakukan uji coba apakah masih bisa kencang larinya atau tidak, dan apakah sudah enak dipakai karena kemarin sudah diganti total ya. Oke, kita langsung beralih ke kamera belakang dulu ya. Nah, ini dia guys penampakan Jupiter MX nya tahun 2008. Nah, ini penampakannya kemarin. Jadi udah ganti total bagian mesin semua, sudah di ini ya, sudah diganti. Ini agak sedikit kotor, nanti kita test drive. Kalau pulang test drive nanti baru kita akan bersihkan ya, biar lebih enak dilihat. Nah, ini dia. Jadi kemarin itu dibongkar total bagian mesinnya, semua turun mesin. Dan juga hampir beberapa part yang harusnya tidak rusak itu sampai rusak guys, seperti gigi rasio itu sampai termakan, tapi kita masih pakai, kata bengkel nggak terlalu berpengaruh. Hanya saja di bagian roller ya, kalau kita sebut itu roller itu, atau kalau di istilah bengkel itu laharnya itu yang harusnya tidak rusak ya, itu sampai rusak. Bahkan bengkel nyari di toko-toko spare part di daerah sini tuh nggak ada yang jual, karena memang kata yang jual pun ini harusnya nggak bakal rusak gitu, tapi ini ternyata kemarin sampai rusak. Akhirnya beli di online. Nah, ini sistem pendinginnya sudah menggunakan radiator ya. Untuk Jupiter MX ini sudah menggunakan radiator. Untuk cc nya itu udah 135 cc. Nah, ini mesin ini sebenarnya ini sama dengan mesin Vixen ya, hanya beda di transmisi. Jadi transmisinya ini masih 4 gigi ya. Kalau yang MX itu udah Vixen itu udah 5. Tapi kalau Jupiter MX King itu sudah mempunyai 5 speed atau 5 kecepatan ya. Jadi seperti itu guys perbedaannya. Ini untuk rantainya juga masih baru, ini baru saya ganti. Ini saya sedikit modifikasi di bagian shock breaker belakang. Shock breaker belakang saya tambahkan anting atau ring agar lebih tinggi ya, jadi lebih enak dinaikinya. Jadi seperti ini. Ini tahun 2008. Ini juga kulit joknya udah saya ganti karena kulit jokasnya udah pada sobek guys. Jadi saya ganti dan saya modif gitu dengan kulit jok yang variasi, jadi nggak pakai yang standarnya lagi. Ini
Jadi rantai juga kemarin baru diganti. Ini sedikit kotor ya guys, nanti kita akan bersihkan. Untuk sistem pengereman di bagian belakang masih menggunakan tromol, dan shocknya itu menggunakan monoshock ya. Untuk rem depan seperti biasa menggunakan teleskopik untuk sistem suspensinya, dan juga bagian depan menggunakan cakram. Nah, ini agak mepet mobil susah reviewnya. Kemudian kita lihat di bagian lampu sen guys, lampu sen. Ini kalau kita nyalakan, di sini ada untuk gigi ya, untuk gigi 1, 2 sampai 4, dan di sebelah sini ada untuk lampu sen. Ini ada kecepatan ya untuk speednya, dan ini ada indikator bensin. Nah, ini untuk bagian-bagian tombolnya di sini ada untuk lighting, klakson, udah jok, ini lampu ya jauh dekat. Ini untuk menyalakan dengan lampu cuman hilang guys, tombolnya hilang. Ini untuk starternya. Starternya ada dua, itu otomatis starter dan manual ya, pakai kick starter. Jadi ada dua starter. Nah, ini kelemahannya itu di sini guys, joknya itu enggak ada guys, joknya itu sangat kecil sekali. Jadi kalau kalian mau punya mantol, kita punya seperti ini saya tambahkan penjepit di bagian depan ya, untuk menyimpan jas hujan ataupun mantol yang akan kita gunakan kalau di saat musim hujan gitu teman. Jadi ini kelemahannya di situ. Dan untuk daya tangkinya itu, daya tampung tangkinya juga sangat minim sekali, sekitar 3 literan. Jadi sangat sedikit sekali ya. Kalau untuk berpergian jauh mungkin kita akan bolak-balik mengisi bensin. Ini hasilnya agak sedikit tinggi karena udah saya tambahkan sedikit anting di bagian shock breaker belakang. Jadi untuk bagian belakang agak sedikit naik guys. Nah, kalau kita lihat secara seksama, mesinnya hampir sama dengan Friction kan. Nah, jadi emang sama mesinnya, keluaran Friction dan MX ini mempunyai satu tipe mesin, hanya saja berbeda di bagian transmisinya. Kalau ini masih menggunakan 4 transmisi, kalau Friction sudah 5. Ini antingnya di sini guys yang saya tambahkan guys. Tuh, ada yang saya tambahkan di bagian sini. Tapi kalau MX itu sudah mempunyai 5 speed juga ya. Kalau yang MX itu udah punya 5 speed, kalau yang ini masih 4 speed. Dan di sini juga ada cover knalpot atau cover mufflernya. Jadi kalau kita menyenggol knalpot itu tidak langsung terkena knalpot, masih ada pengaman di bagian sini. Jadi sangat aman sekali, ada dua ya, ada dua di sini juga ada lagi ini untuk pengamannya. Jadi kalau kita menyenggol itu tidak langsung bersentuhan dengan knalpotnya langsung, tapi ada penghalangnya terlebih dahulu atau cover mufflernya ini. Ini untuk melindungi dari panas knalpot. Ini bagian belakang pengeremannya seperti ini guys, masih menggunakan tromol ya. Dan bagian depan sudah menggunakan cakram seperti pada umumnya motor bebek pada umumnya. Jadi depan itu cakram atau disc brake, dan bagian belakang itu masih menggunakan tromol. Nah, jadi seperti itu. Ini koplingnya kopling manual, masih menggunakan tangan, belum otomatis. Jadi lebih enak guys dikendarai. Kita kalau naik motor seperti ini, kita seperti mempunyai 3 sistem pengereman. Satu rem depan, 2 rem belakang, dan yang ketiga adalah rem pakai main gigi. Kita main kecepatan, kita kurangin gigi dan sambil lepas kopling, otomatis nanti akan seperti mengerem ya. Jadi seperti itu guys. Nah, oke, nanti setelah kita review, kita akan lakukan lakukan perjalanan ya. Kita akan coba test drive seperti apa Jupiter MX ini setelah setelah kita bongkar total. Nanti akan kita coba seperti apa rasanya, apakah masih bisa berjalan dengan kencang atau tidak. Nanti kita akan coba guys, kita akan lakukan perjalanan test drive Jupiter MX setelah bongkar total ya. Di bagian belakang untuk rating ada lampu rem ya, atau lampu kota juga di bagian belakang. Ini lampu kota dan lampu rem jadi satu. Ini ada lampu sen, lampu rating, harga kotor guys. Jadi seperti ini penampakan Jupiter MX-nya. Nanti akan kita coba test drive ya. Kita akan coba test drive untuk percobaan awal setelah kemarin hampir 2 minggu kalau nggak salah, hampir 2 minggu ngedongkrok di bengkel guys. Jadi karena mau bongkar total agak lama ini kemarin di bengkel. Nanti akan kita coba test drive lagi guys, apakah masih mumpuni atau tidak untuk jalan. Mudah-mudahan sih masih enak ya guys. Maka kita akan siap-siap dulu, nanti kita akan lanjut ke perjalanan ya. Saya mau siap-siap dulu. Ini masih pakai celana pendek, jadi mau persiapan dulu.
Nanti setelah kita persiapan, kita langsung jalan test drive motor Jupiter MX nya. Kayak guys, saya mau persiapan dulu guys. Hah? Depan di situ. Oke guys, kita akan melakukan perjalanan ya guys. Langsung saja kita lanjut ke proses test drive-nya. Oke guys, kita sudah melakukan test drive Yamaha Jupiter 2008. Ini kita lagi mencoba test drive guys. Ini setelah servis besar kemarin habis dibongkar. Ini sekarang kita akan melaju lagi untuk test drive motor Yamaha Jupiter MX. Oke, ini kondisi bensin kritis tapi masih aman, masih bisa. Karena memang agak error untuk jaringnya, tapi lainnya ini sudah enak sekali guys. Nah, ini panjang dan lebih halus guys. Kita akan test drive setelah motor di servis besar. Kemarin habis turun mesin, ini sudah diganti total. Kita mau test drive kali ini dengan Yamaha Jupiter MX. Ganjel ganjel toh. Oke, kita akan melewati jalur-jalur yang menarik guys. Ini khusus untuk kalian. Kita akan vlog sambil test drive motor Yamaha Jupiter MX. Nah, ini penampakannya. Motornya mati ya guys, dinyalain. Di jarum bensinnya masih normal. Ini menggunakan kopling manual ya, kopling tangan. Jupiter MX tahun 135 cc dengan 4 speed atau 4 transmisi. Gigi transmisinya 4. Ini kemarin habis servis total, bongkar total mesinnya semua. Ini kita sekarang melakukan test drive, sore berguncang-guncang ya.
jalannya agak sedikit berubah. Jadi kalau jalannya sudah stabil mungkin akan enak guys. Oke, kita lihat. Cabai merah. Oke, kita mulai masuk jalur besar guys. Kita mulai masuk jalur besar guys. Ya, kita tes drive motor. Mantap toh, jel toh. Riding lagi guys. Sore hari menggunakan Yamaha skuter riding.
ada juga sih guys, jadi nggak terlalu sepi banget, normal lancar jaya guys. Nah, vlog santai sambil test drive uji coba mesin Jupiter MX setelah turun mesin kemarin total. Jalanan juga cukup lumayan guys. Nah, ada juga tuh lagi bersih guys. Nah, sedikit lagi mau bolok guys. Ini pom bensin baru. Orang kok bayang harus angtanan bae. Lewat guys. Kita masih sudah normal ya, tidak ngebul lagi. Kemarin itu ngebul di bagian knalpot, ngebul sekali guys, karena terjadi karet pada piston dan juga pada selang sehernya itu karet. Ini parah sekali guys. Kemarin bongkar total itu habis hampir 1 juta lebih, malah 1 juta lebih untuk perbaikan motornya. Mesin sekali dari tahun 2008 karena kecerobohan saya. Jadi kemarin itu ada kendala pada pompa radiatornya yang menyebabkan maksudnya ada kebocoran seal pada bagian radiator yang menyebabkan air itu masuk ke bagian mesin. Nah, karena ada air yang masuk ke bagian mesin, otomatis oli kurang maksimal dalam perumahan. Pada akhirnya piston dan juga blok silindernya itu terkena, jadi terjadi baretan pada blok silinder dan stekernya. Alhasil akhirnya bongkar total, dan ternyata karena memang saya juga udah lalai, udah ngebul, tapi tetap saya pakai jauh dan untuk saya pakai seharian. Akhirnya banyak komponen-komponen atau part-part yang ada di dalam bagian mesin itu banyaknya rusak. Seperti kemarin gigi rasio itu sedikit tergerus, tapi kata bengkelnya masih aman, bisa digunakan. Oke, kita mau belok dulu guys. Kita mau belok. Nanti setelah belok saya jelaskan lagi kendala-kendala yang kemarin saya alami. Tentunya itu kemarin karena saya telat ganti oli dan juga karena ada kerusakan radiator, jadi mesin mengalami kebocoran ya, atau kemasukan air dari radiator. Air masuk ke dalam radiator, otomatis pelumasan itu jadi kurang karena tercampur dengan di minyaknya itu kurang pelumasan. Setelah itu bocor dan piston pada mesin dan juga blok silindernya itu termakan atau tergerus karet. Alhasil menyebabkan gesekan yang kurang bagus ya, jadi mengakibatkan kepada bagian muffler atau knalpot. Nah, karena setelah itu saya juga lalai nggak terus mengecek bagian mana yang rusak, saya paksakan motor ini tak berjalan dipakai dalam. Setelah itu akhirnya rusak parah, dan ini truk guys, rusak parah sampai part-part yang ada di dalamnya itu kena guys, kayak gigi
rasio, kemudian ada lainnya lagi, itu banyak yang terkena. Akhirnya setelah itu saya total, dan totalnya itu habis 1 jutaan guys untuk beberapa part yang rusak pada bagian sampai lahar yang ada di dalam bagian mesin, yang kata orang bengkel harusnya itu nggak bakalan rusak guys, itu sampai rusak guys, pecah. Jadi saya ganti juga semua, total habis 1 jutaan. Ini sekarang kita test drive untuk jalan sore hari, alhamdulillah enak kembali dan sudah nggak ngebul ya guys mesinnya. Kita test drive sore hari melewati jalur selatan ini. Saya udah masuk jalur Petanahan Guyangan. Nanti kita akan masuk ke Petanahan sebentar lagi, lewati pasar Petanahan guys. Jadi memang kita harus lihat benar-benar memperhatikan kondisi mesin agar motor kita tetap prima. Oke, gak jelek jalannya guys, sedikit berlubang guys, sedikit berlubang, bukan sedikit, banyak lubang. Lagi udah habis. Baru sudah halus guys, sudah trotoran guys, sudah ada trotoran. Tadi rusak parah guys. Jadi uniknya itu ngecornya itu nggak sekalian langsung guys, tapi separuh-separuh. Jadi sudah ada jalur yang halus, masih ada jalur yang rusak gitu ya. Ada bocor guys. Perjalanan sore hari enak guys. Ini buat kalian yang ingin tahu info-info seputar sepeda motor, bisa join nih di channel saya Paman Motor guys. Jadi nanti sini akan saya berikan review motor jadul atau motor second. Buat kalian yang ingin mencari motor second, bisa langsung ke channel Paman Motor. Nanti di sini akan saya review motor-motor jadul sekaligus spesifikasi dan juga harga terbaru. Nah, jadi buat kalian yang sedang mencari motor untuk referensi, bisa masuk ke channel saya ini, channel Paman Motor. Oke, kita sampai di pertigaan lagi guys. Hati-hati dulu guys, sedikit rame. Oke, aman. Kita langsung nyebrang guys. Tuh, patung Garuda guys. Wah, patung Garuda Petanahan. Kita mau masuk ke kawasan industri pasar perdagangan, banyak kulineran guys. Kulineran ada di pasar Petanahan guys. Ini SMP guys, SMP Negeri Petanahan, SMA Negeri 1 Petanahan guys. Ini agak pelan jalannya, kita jalan santai guys, karena ada mobil mengangkut kelapa, jadi kita pelan-pelan jalan karena agak sedikit berlubang juga jalannya ya guys. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, ini udah belok guys, kita bisa gaspol lagi guys. Nah, jadi itu mobil bangnya udah dimodif guys, dimodif ceper, jadi agak bisa angkut ya di jalanan bang. Paket-paket Toko Chandra, soto goreng, banyak sekali kulineran di daerah Petanahan ini guys. Depan aman guys, depan. Tuh, banyak sekali, saya takut sedikit ngantuk guys, soalnya di jalan seperti ini, di
sedikit ngantuk. Oke, lanjut. Jadi ada pertigaan guys, simpangan ada 3 pertigaan. Di depan juga ada pertigaan lagi, jadi agak sedikit macet. Ada 2 pertigaan dan dilewati mobil-mobil besar tuh, ada mobil Pertamina guys. Pertamina, jadi agak macet ya guys. Oke, nanti kita istirahat dulu di pom bensin. Kita isi. Biarpun harga BBM naik, kita harus tetap beli juga gitu ya, karena sudah jadi kebutuhan pokok. Rp10.000 per liter itu di pom bensin, kalau di eceran 12.000 di eceran. Oke guys, kita harus sampai di guys. Ini saya cut dulu videonya, nanti kita lanjut lagi setelah kita selesai isi bensin guys. Oke ya, saya cut dulu guys, saya jeda dulu videonya. Oke, kita lanjut lagi guys. Setelah kita udah isi bensin, itu dia pom bensinnya. Nah, selanjutnya ada toko Karisma. Toko Karisma. Jadi memang sangat riskan sekali ya untuk mesin-mesin yang menggunakan oli itu, motor itu harus rutin diganti. Paling enggak sebulan sekali itu kita ganti olinya. Nah, kalau perjalanannya mungkin tidak terlalu jauh, mungkin bisa 2 bulan sekali. Nah, rutin dipakai setiap hari untuk pergi jauh, kita harus menggantinya rutin sebulan sekali ya guys. Vlog terus nih sampai rumah. Test drive motor Jupiter MX 135 tahun 2008 ya guys. Ini ada sawah juga guys. Ini mobil 2 depan guys, ada truk sama mobil box elet guys, kayak keong guys. Kita nggak bisa bergerak guys. Nih kalian lihat nih, ada 2 mobil guys. Kita harus hati-hati guys. Oh, ada truk lagi guys. Ada truk lagi. Tuh, RJT sekarang guys.
kelilipan guys. Ternyata kita kelilipan, bahaya, bahaya, pasir laut lembut sekali. Kita salib guys, kita belum aman guys. Nah, ya kita cari mobil ini, yang kedua kita OTW guys. Gas, mantap guys. Optimal. Lagi guys, padahal baru cerah paling nggak semingguan guys, seminggu cerah seminggu hujan gitu aja terus. Jadi musimnya itu belum konsisten, masih malu-malu. Ini ada proyekan oleh ada Vespa purnya mandor guys. Ini baru, kalau ini udah bangunan lama guys. Ganjel dong. Kali ini motor sudah
See you next video. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya saat saya upload video terbaru. Terima kasih guys. Oke guys, jadi hasil test drive-nya tadi aman ya. Motor masih enak dipakai dan untuk lari juga masih enak. Cuma tadi ada sedikit kendala. Berarti tadi waktu saya terakhir di test drive itu saya cut gitu ya, maksudnya saya udah sampai di sini dulu gitu ya, udah saya selesaikan videonya. Tapi ternyata pas saya selesai record gitu ya, pas aku dilakukan perjalanan, hand koplingnya patah guys. Ini tadi patah, jadi saya lanjut lagi nih videonya nih. Tadi pas lagi test drive gitu ya, pas saya selesai record, saya closing, ternyata nggak lama dari situ ada insiden handle koplingnya ini patah guys. Jadi patahnya dari sini langsung nih. Jadi pas untuk dudukan itunya ya, dudukan penguncinya patah di bagian sini nih. Jadi tadi itu saya ganti ke bengkel, cuman nggak sempat saya record karena tadi baterai sudah low ya, sudah low bed. Jadi karena saya record pakai HP, tadi baterai low bed, jadi akhirnya saya lanjut lagi recordnya di rumah. Ini tadi untuk test drive-nya tadi aman, sudah bisa berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah motor juga sudah kembali fit ya, performanya juga sudah enak lagi dipakai, bisa lari untuk kencang juga bisa gitu ya. Jadi sudah normal kembali tanpa ada sedikit perbedaan. Hanya saja ya mungkin ada sedikit kendala, ada bunyi crack gitu ya di dalam mesin ketika baru pertama kali dinyalakan. Tapi overall sih aman, pas dikendarai itu enak, nyaman, dan juga untuk tarikan juga masih enak ya guys. Cuman tadi sedikit kendala ini nih, hand couplingnya itu, jadi pas ditarik langsung patah. Saya juga nggak tahu kenapa, bahan ini kan besi keras gitu ya, ini bisa sampai pecah. Jadi saya nggak ngeh kalau kopling saya pas patah bunyi klenang. Nah saya mau berhenti kan, lihat di belakang, pas narik kopling ininya udah nggak ada. Pas saya berhenti lihat putar belakang, nah itu ternyata ini jatuh guys. Pas saya cek ternyata patah. Untungnya nggak jauh dari situ ada bengkel, jadi kemudian saya ganti hand koplingnya ya. Ini hand koplingnya, buat penarik koplingnya saya ganti, aman, bisa dikendarai lagi. Jadi tadi ada sedikit insiden itu ya, ada aja. Pokoknya intinya test drive kali ini berhasil, sukses, dan motor juga sudah enak kembali dipakai ya. Sudah enak dipakai dan tanpa ada sedikit kendala pun enak lah intinya. Sudah enak kembali motornya, paling tinggal nanti dibersihkan ya, karena tadi kan kalian lihat sendiri gitu ya, motornya kotor sekali. Jadi mungkin nanti adalah dilakukan sedikit pembersihan gitu ya, jadi biar motornya kembali bersih dan dilihat juga enak. Tadi sempat test drive ke Setro Jenar, dari Pantai Happy, maaf, dari Pantai Happy. Pas pulang dari Pantai Happy baru saya lakukan record ya. Jadi emang tadi sengaja jalan-jalan ke sana sama teman saya, dan melakukan perjalanan emang cukup lumayan jauh sampai ke Pantai Happy. Nah dari Pantai Happy pas pulangnya baru saya record untuk test drive-nya, karena pas mau awal jalan itu saya mau test drive langsung, saya coba dulu gitu ya, saya coba dulu enak atau enggak. Ternyata udah enak. Pas pulang dari Pantai Happy baru saya lakukan record untuk test drive-nya gitu. Jadi kalau tadi bolak-balik agak mungkin lumayan lama videonya ya, jadi emang ini agak saya persingkat. Jadi pas awal berangkat itu emang saya nggak record sengaja, jadi karena memang kita belum tahu medannya, dan juga kita sambil cari-cari lokasinya, karena emang baru pertama kali tadi ke Pantai Happy, jadi kita pakai Sherlock ya. Nah, saya kemudian mau record, cuman teman saya handphonenya itu nggak ada kuota, jadi yaudah akhirnya saya recordnya pas pulang aja. Jadi pas berangkat itu saya full untuk Google Map atau untuk lokasi. Pas pulang dari Pantai Happy baru saya lakukan recording sampai hampir mau sampai rumah lainnya, udah mau hampir sampai rumah. Saya closing, ternyata pas closing nggak lama dari itu handle koplingnya patah guys. Jadi alhamdulillah nggak jauh dari situ ada bengkel gitu, intinya terselamatkan juga. Jadi kita dorongnya nggak terlalu jauh, sebenarnya nggak didorong juga bisa gitu ya, cuman karena tadi kita berboncengan jadi susah gitu. Bisa sih didorong terus masukkan gigi otomatis akan jalan motor, cuma karena kita berboncengan kan susah gitu, harus berhenti dulu. Kalau dua-duanya naik tentu akan berat gitu ya. Jadi seperti itu guys. Intinya video kali ini record jadi test drive-nya berjalan lancar setelah bongkar total, dan juga sudah ini diganti semua lah, part-part yang rusak diganti semua. Alhamdulillah sudah enak kembali, dan motor juga bisa berfungsi kembali normal, dan tidak ada kebul lagi di knalpot ya, sudah aman.
Oke, sekian dulu mungkin ya video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.